Selamat sore, saya kali ini sudah bersama dengan Pak Maksi Kolin, Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana di SMA Negeri 1 Larantuka. Dan undangan kami kali ini dalam kapasitas beliau sebagai Sekretaris Panitia Pendaftaran Siswa Baru SMA Negeri 1 Larantuka tahun pelajaran 2020-2021. Selamat sore Pak Maksi. Selamat sore Pak Maksi. Apa kabar? Ya. Kabar baik. Oh ya, baik. Tadi di sekolah ya? Iya, di sekolah. Kegiatan apa tadi di sekolah? Tadi kebetulan kita rapat akhir tahun. Oh iya. Tahun bantuan kenaikan kelas dan penilaian kinerja guru dan tenaga pendidikan selama 1 tahun. Oh iya. Tentang pendaftaran siswa baru, memang kita tahu ya, SMA negeri sekolah favorit, lokasinya di jantung kota Larantuka, maka biasanya setiap tahun itu siswa yang mendaftar membludak ini. Bisa berikan informasi terkait kapan pendaftaran sudah mulai dibuka ini? Baik, terima kasih. Jadi ini bagi saya dan sekolah pada umumnya, saya mewakili lembaga SMA Negeri 1 merasa sangat bersyukur dengan undangan Pak Maksi kali ini, karena ini juga menjadi wahana untuk mempublikasikan, menginformasikan kepada masyarakat hal-hal terkait tentang penerimaan peserta didik baru atau sering disebut oleh masyarakat dengan penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Larantuka. Kenyataannya memang menunjukkan seperti itu, bahwa tiap tahun selalu banyak sekali peminat yang ingin belajar atau bersekolah di SMA Negeri 1 Larantuka. Baik, tentang pendaftaran peserta didik baru tahun ini, tahun pelajaran 2020-2021, informasi awal yang mungkin sudah beredar juga di media sosial, itu pendaftaran tanggal 15 sampai 17 Juni 2020. 3 hari ya? Ya, Oh. secara online. Tapi barusan tadi kami mendapat petunjuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa pendaftaran itu dimulai dari tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2020 secara online. Berarti akan pedoman itu? Ya, kita akan berpedoman pada itu. Pendaftaran itu saya bisa sampaikan linknya di sini, nanti Pak Maksi bisa sampaikan secara di YouTube-nya juga. Iya. Nah, kita di sekolah juga sudah mempersiapkan edaran untuk disampaikan kepada masyarakat. Tadi saya bisa sampai sini, untuk linknya itu nanti tanggal 22 dulu baru bisa dibuka. Jadi sekarang posisinya masih terkunci begitu? Nah, belum bisa dibuka. Tanggal 22 pada saat jam 8 pagi. Setiap hari pendaftaran 3 hari, 22, 23, 24, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu linknya http ntt.siapppdb.com. Yang ingin tahu lebih banyak tentang linknya bisa ke sekolah, atau nanti dengan bantuan Pak Maksi kita akan sosialisasi ini kali ini. Pendaftaran itu SMA negeri menggunakan 2 jalur online. Kita pakai sistem online tapi 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur zonasi, dan jalur kedua itu adalah jalur prestasi akademik, prestasi non akademik, dan jalur afirmasi serta jalur mutasi orang tua. Jalur online dengan sistem online dengan jalur zonasi itu siswa silakan mendaftar saja dari rumah masing-masing. Dari rumah masing-masing masuk pada link yang sudah disiapkan. Apa yang disiapkan oleh siswa? Siswa hanya, atau calon peserta didik ini yang tamat dari SMP hanya menyiapkan kartu keluarga. Kartu keluarga ya? Kartu keluarga. Kartu keluarga itu yang asli, kartu keluarga asli di-scan lalu di-upload pada link ini. Jadi hanya menggunakan kartu keluarga lalu di-upload pada link pendaftaran ini yang sudah disiapkan oleh, link ini disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Itu dari hari Senin tanggal 22 sampai 24. Pada hari yang sama juga dibuka jalur prestasi akademik, non akademik, jalur afirmasi, dan mutasi orang tua. Jalur zonasi diberi jatah 50% dari kuota siswa yang diterima. Jumlah siswa seluruh yang diterima tahun ini, calon siswa itu 432 siswa. 432 siswa. Iya. 432, berarti zonasi mengambil sebesar 50%, bagiannya sebesar 50%, berarti ada 216 itu zonasi. zonasi. Iya. 30%-nya sebesar 30% itu adalah jalur prestasi akademik dan non akademik. 15%-nya adalah jalur afirmasi yang menggunakan program yang diberikan kepada peserta didik dengan yang termasuk atau dari pemerintah pusat masuk dalam program Keluarga Harapan PKH. Oh, ada khusus juga tentang itu ya? Jadi pakai PKH, satu PKH. Lalu yang 5%-nya itu diberikan untuk mutasi orang tua yang mungkin pada saat ini baru pindah bertugas di Flores Timur. Jadi sudah dijatakan di sistem aplikasinya atau program penerimaan dengan kuotanya masing-masing tadi ya? Jadi pada saat kita mendaftar, siswa mendaftar, 50% dari 432 adalah 216 jalur zonasi. Jadi saat siswa masuk, kalau sudah sampai 216, maka dengan sendirinya zonasi tadi sudah dibatasi tadi. Oh iya. Kalau yang kaitan dengan prestasi tadi itu bagaimana? Ini yang saya mau sampaikan. Untuk prestasi akademik itu dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah, yaitu rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 di SMP sebesar 85,00. Itu menjadi syarat mutlak itu ya? 85,00 rata-rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Karena itu juga menjadi dasar penentuan kelulusan di SMP. Iya. Kalau edaran itu kita baca. Nah, untuk prestasi non akademik, olahraga, kesenian dan seterusnya, itu dia harus berprestasi minimal juara 3 di tingkat kabupaten yang dibuktikan dengan piagam atau sertifikat, piagam atau surat keterangan. Oh iya. Lalu jalur afirmasi menggunakan kartu PKH, program Keluarga Harapan. Sementara untuk mutasi orang tua melampirkan surat pindah orang tua minimal 6 bulan dari sekarang. Untuk jalur yang kedua tadi, jalur prestasi akademik, non akademik, afirmasi dan mutasi orang tua didaftar oleh operator SMA Negeri 1 Larantuka. Jadi siswa yang berprestasi akademik, berprestasi non akademik dari yang mendapatkan program Keluarga Harapan atau mutasi orang tua, silakan datang ke SMA Negeri. Berarti mereka bisa datang langsung di SMA Negeri? Iya, dengan syarat-syarat tadi. Datang langsung, nanti bahan-bahan yang mereka siapkan itu kan kartu keluarga, itu wajib. Kartu keluarga wajib. Keluarga dengan sekian syarat yang tadi sudah sampaikan. Nah, itu nanti tugas operator di SMA Negeri 1 Larantuka adalah mendaftarkan calon siswa ini. Berarti yang datang di sekolah itu pun tetap seturut dengan jadwal yang tadi? Ya. Di tanggal 20 nanti sampai 24 Juni. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sejauh ini informasi yang dilakukan oleh lembaga bagaimana? Begini, kita sudah membentuk panitia penerimaan peserta didik baru di sekolah. Panitia itu sudah dibentuk, kita sudah siapkan konsep-konsep, dan konsep-konsep itu, konsep kerja panitia, konsep bagaimana menerima penerima siswa ini. Nah, itu kita harus sesuaikan dengan petunjuk teknis yang diturunkan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya. Dan hari ini kami sudah mendapatkannya. Tadi pagi kita sudah dapatkan juknisnya. Maka konsep yang kita sudah
buat dalam bentuk edaran ini, draft edaran itu kita harus sesuaikan lagi dengan yang terbaru tadi. juknis yang baru kita terima. Oh iya. Biasanya di tahun-tahun kemarin adakah kendala saat proses pendaftaran seperti ini? Baik, sebelumnya saya informasi satu lagi Pak. Oh iya. Setelah tanggal 22 sampai 24 pendaftar, nanti pengumumannya tanggal 25. Oh iya. Pengumumannya tanggal 25. Pengumumannya di mana? Pengumumannya calon siswa tadi langsung buka di link itu. Link yang tadi pendaftaran tadi. Iya. Karena pada saat dia daftar, lalu pengolah data di tingkat provinsi akan mengirimkan nama-nama peserta sudah mendaftar ke sekolah. Dan operator di sekolah langsung mengetahuinya siapa mana yang sudah. Di tanggal 25 dia harus masuk lagi mengikuti apakah dia diterima atau tidak. Di link yang tadi. Di link yang tadi. Nah, siswa itu diterima atau tidak. Setelah dia lihat bahwa dia diterima, besoknya tanggal 26 dia mendaftar ulang. Dia mendaftar ulang pakai link yang sama dengan menggunakan token yang diberikan pada saat dia daftar. Daftar tersebut. Jadi Ya. pada saat dia daftar, siswa tersebut daftar, dia akan menerima semacam token. Setelah dia itu lalu besok tanggal 25-nya dia dinyatakan lulus, dia akan mendaftar ulang menggunakan token tersebut. Iya. Itu pendaftaran online. Iya. Dan online yang dilakukan menggunakan aplikasi atau link ini. Iya. Setelah itu, ini informasi sedikit dulu Bapak. Setelah itu, lalu kalau sampai tanggal 24, 25, 26 kuota belum terpenuhi, maka dibuka lagi gelombang kedua. Oh, ada peluang Ada itu. peluang itu. Kalau selama kuota belum terpenuhi. Tapi sejak pengalaman kami sudah 2 tahun melakukan pendaftaran online begini, hari pertama kedua itu sudah langsung full. Iya. Iya, memang sekolah negeri lalu ada di pusat kota biasanya begitu. Jadi kalau memang kuota tidak penuh, maka ada pendaftaran itu gelombang kedua, itu dari tanggal 30 sampai 1 Juli. Peluang gelombang keduanya. Iya. 30 sampai 1 Juli. Itu dengan catatan kalau kuotanya belum terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya tidak ada pendaftaran gelombang kedua. Jamnya sama, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Setelah itu ada pengumuman tanggal 2 Juli, lalu pendaftaran ulang dengan mekanisme yang sama. Sama di gelombang pada pertama tanggal tadi. 3 Juli. Setelah dia daftar ulang secara online, siswa yang sudah dinyatakan diterima dan sudah dinyatakan lulus itu harus mendaftar ulang lagi ke sekolah secara offline. Iya. Ya, dengan membawa sekian banyak kelengkapan, akte kelahiran, kartu keluarga, kalau memiliki kartu PKH maka dia harus bawa, surat keterangan lulus dan daftar nilai, pas foto dan seterusnya. Berarti sekolah juga harus memperhatikan protap COVID-19 ini ya? Jelas. Itu menjadi, kalau edaran itu juga sangat menegaskan hal itu, maka itu menjadi hal yang sangat dipikirkan sekolah. Masuk sekolah dalam, maka kita dalam karena 432 pendaftaran ulang yang biasanya secara offline ini biasanya kita buat 1 atau 2 hari, tahun ini kita perpanjang sampai 5 hari. Untuk offline-nya? Ya, offline-nya. Sehingga jangan ada masa yang bertumpuk atau berkumpul di sekolah dalam jumlah yang banyak. Kita banyak. Jadi mungkin satu hari sekitar 90 orang. Karena siswa itu dia punya nomor urut pendaftaran. Jadi mungkin kita beri hari pertama nomor 1 sampai 90 dulu. 90 itu baru satu hari itu, dari 1 sampai 90 itu kita pecah lagi. Dari jam sekian sampai jam sekian berapa orang masuk, lalu protap itu ada cuci tangan, memakai masker, semua itu tetap kita harus buat. Jadi operator sekolah juga sangat siap ya Siap. berkaitan dengan ini. Harus. Karena ada peran soal
pola pendaftaran yang tadi. Iya. Mhm. Yang pasti artinya adik-adik kita yang dari Pulau Donara Solor tidak diterima atau ada peluang? Baik, ini yang terkait dengan zonasi tadi. Iya. Juknis kali ini mirip dengan Juknis 2 tahun lalu. Zonasi itu ada 3 zona. Zona 1, zona 2, dan luar zona. Zona 1, sesuai Juknis, saya bicara sesuai Juknis dulu ya. Zona 1 itu maksimal untuk peserta didik, calon peserta didik dengan jarak 500 meter dari sekolah pada kecamatan tempat sekolah itu berada. Zona 2 dalam satu kecamatan, tapi bisa lebih dari 500. Pokoknya dia ada dalam satu kecamatan, jadi kecamatan Lartuka. Luar zona itu adalah yang di luar zona 1 dan zona 2, di luar kecamatan. Tetap ada peluang. Apalagi kalau dia berprestasi. Siswa itu berprestasi, silakan datang. Kalau memang dia berprestasi, datang lalu mendaftar melalui operator di SMA negeri. Tapi ingat pola jatah yang dijatahkan itu 30% dari kota yang ada tadi ya, itu. Oh iya. Yang jalur prestasi, akademik, non akademik, afirmasi, dan mutasi orang. Pak Maksi, apa yang bisa disampaikan berupa pesan kepada masyarakat Flores Timur yang orang tuanya mungkin punya anak yang akan melanjutkan sekolah menengah atas di SMA negeri? Mungkin ada hal penting yang bisa disampaikan, tambahan berkaitan dengan informasi-informasi tadi, kami beri kesempatan. Baik, jadi tentang zona dulu. Oh masih tambahan lagi. Oh boleh ya. Yang zona ini 2 tahun lalu dibuat zona yang sama, tetapi ada banyak keluhan dari masyarakat. Maka waktu itu sekolah dengan berinisiatif dengan komite SMA Negeri 1 Lartuka ke Kupang. Lalu waktu itu zonanya diperluas menjadi zona 1 itu untuk 1 kecamatan. Dan dulu sekitar 500 meter juga. Tahun ini kita masih melakukan pendekatan lagi supaya, karena di kota Lartuka ini SMA negeri cuma 1. Betul. Ya. Banyak peminat. Ya, kita masih sementara mengusahakan supaya zona 1 itu bukan hanya 500 meter, tapi untuk itu, untuk lebih dari. Baik, untuk orang tua, bapak ibu yang di rumah yang menginginkan anaknya masuk SMA Negeri 1 Lartuka, SMA Negeri 1 Lartuka siap menerima, dan lakukanlah pendaftaran sesuai apa yang sudah kita sampaikan tadi, sesuai juknis dan edaran yang kita keluarkan. SMA Negeri 1 Lartuka terbuka untuk semua. Siapa saja bisa mendaftar. Kalau pada saat daftar diterima, marilah bergabung bersama kami di SMA Negeri 1 Lartuka. SMA Negeri 1 Lartuka sebagai suatu lembaga pendidikan bertugas untuk mencerdaskan dan mendidik anak. Itu prinsipnya. Jadi orang tua yang mempercayakan anaknya untuk bersekolah di SMA Negeri Lartuka, berikanlah kepercayaan itu seluas mungkin. Kita berusaha mencerdaskan, mengajar, dan lebih dari itu mendidik anak dalam bentuk apa saja, apakah itu melalui program-program pembelajaran, program-program ekstra, maupun pembinaan minat bakat, dan tentunya pendidikan karakter. Itu selama ini SMA Negeri 1 Lartuka selalu membuat hal itu, dan anak yang mau bersekolah di situ, marilah kita bergabung dengan prinsip-prinsip tadi. Ada pengembangan kemampuan anak, mencerdaskan, ada pembinaan di situ, ada pendidikan di situ, dan tentunya pembentukan karakter peserta didik. Jadi orang tua, marilah bergabung dengan syarat-syarat. Terima kasih banyak Pak Maksi, informasi ini sangat penting untuk masyarakat Flores Timur, dan semoga SMA Negeri tetap terus berproses meningkatkan mutu pendidikan untuk pembangunan bangsa. Saya juga menyampaikan terima kasih karena SMA Negeri adalah alma mater saya. Saya tamat di sana
banyak ibu guru, pak guru saya juga masih ada saat ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini penting sebagai informasi buat anak-anak kita yang akan nanti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Larantuka. Selamat sore Pak Maksi. Selamat sore, terima kasih.